Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fina Caturnanita dan saya Farah Disanatila Dan saya Dinda Duratun Nafisa. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Akhlak Tasawuf Akan mempresentasikan tentang pengembangan akhlak tasawuf bagi masyarakat modern. Selamat menyaksikan. Oke, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, seperti problematika masyarakat modern, peran sufisme di tengah modernitas, pengembangan akhlak tasawuf, dan metode pembinaan akhlak tasawuf di zaman modern. Saya di sini akan menjelaskan mengenai problematika masyarakat modern. Yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri masyarakat modern. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan masyarakat sebagai pergaulan hidup manusia atau himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. Jadi berdasarkan dua pengertian tersebut, maka masyarakat modern adalah sekelompok manusia yang hidup dalam kebersamaan, yang saling mempengaruhi dan terikat dengan norma-norma, serta sebagian besar anggotanya mempunyai orientasi nilai budaya untuk menuju kehidupan yang lebih maju. Dalier Nur dalam buku Akhlak Tasawuf Abu Dinata menyebutkan ciri-ciri masyarakat modern antara lain. Yang pertama yaitu bersifat rasional, yang kedua yaitu berpikir untuk masa depan yang lebih jauh, yang ketiga yaitu menghargai waktu, yang keempat yaitu bersikap terbuka, dan yang terakhir yaitu bersikap objektif. Yang kedua yaitu problematika masyarakat modern. Salah satu ciri dari masyarakat modern adalah menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi di atas segala-galanya dan mengabaikan kehidupan spiritual. Mereka meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu mengangkat derajat kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Padahal dalam kenyataannya, tidak semua persoalan-persoalan kehidupan masyarakat dapat diselesaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diharapkan. Kemajuan di bidang teknologi pada zaman modern ini telah membawa manusia ke dalam dua sisi, yaitu bisa memberi dampak positif atau bisa juga memberi dampak negatif. Efek positifnya tentu saja akan meningkatkan keragaman budaya melalui penyediaan informasi yang menyeluruh, sehingga memberikan orang kesempatan untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan baru dan meningkatkan produksi. Sedangkan efek negatifnya, kemajuan teknologi akan berbahaya jika berada di tangan orang yang secara mental dan keyakinan agamanya belum siap. Mereka dapat menyalahgunakan teknologi untuk tujuan-tujuan yang destruktif dan mengkhawatirkan. Selanjutnya yaitu peran sufisme di tengah modernitas. Beberapa ajaran tasawuf tampaknya dapat memberikan sumbangan positif yang dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat modern dan dapat digunakan sebagai solusi masyarakat sebagai benteng spiritual dalam menghadapi berbagai problematika modern. Untuk itu, dalam mengatasi problematika masyarakat modern, tasawuf harus dijadikan alternatif terpenting. Ajaran tasawuf perlu diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia modern, aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan ajaran tasawuf secara profesional dan menerapkan prinsip-prinsip moral Islam, maka akan terwujudnya kepribadian manusia utama yang mampu menjadikan warga masyarakat dan bangsa yang baik dan bermanfaat. Berikut ini terdapat nilai-nilai ajaran tasawuf yang bisa diimplementasikan untuk membantu masyarakat dalam upaya mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu ajaran taqarrub ilallah, yang kedua yaitu ajaran tawakal ilallah, yang ketiga yaitu ajaran sikap ridho, yang keempat ajaran zuhud, dan yang terakhir yaitu ajaran uzlah. Oke, yang selanjutnya yaitu pengembangan akhlak tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu yang membahas tentang penyucian jiwa yang bersifat rohania. Tasawuf sepenuhnya adalah disiplin ilmu yang berdasarkan ajaran Islam, bertujuan untuk membentuk watak dan pribadi muslim, menempuh insan kamil dengan cara mengharuskan mereka melaksanakan sejumlah peraturan, tugas, dan kewajiban serta keharusan lainnya. Pembinaan akhlak bukanlah suatu proses yang dapat terjadi dengan cepat, tetapi harus berjalan sedikit demi sedikit atau secara berangsur-angsur sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui supaya dapat menjadi kebiasaan. Selanjutnya, perkembangan tersebut membutuhkan petunjuk yang baik, nasihat, memperbanyak amal yang baik, serta pembiasaan berpikir terlebih dahulu tentang akibat sesuatu sebelum melakukannya.
Ilmu tasawuf dapat diterapkan dan diaplikasikan melalui pendekatan pendidikan karakter yang mengedepankan penanaman nilai. Dinamika kehidupan modern tumbuh seiring dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan yang terus berkembang selanjutnya akan menjadi bumerang bagi manusia dan kelompoknya bila tidak mampu dikemas dalam konteks kebermanfaatan. Permasalahan kehidupan modern akan dapat dikemas dalam kehidupan tasawuf apabila keilmuan tasawuf tersebut telah dimodernisasi dalam pendidikan karakter. Sumber utama konsep pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Said Hawa adalah Al-Quran dan Hadis. Sedangkan menurut perspektif Al-Ghazali tentang sumber-sumber akhlak berkaitan dengan pemikiran dan ilmu, sebab beliau berpikir bahwa akhlak bagian dari sebuah ilmu. Sumber akhlak bagi seorang muslim adalah Al-Quran dan Hadis, sehingga ukuran baik dan buruknya tingkah laku, perbuatan manusia, dan norma-norma berkaca dulu pada dua sumber tersebut, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sedangkan tradisi merupakan pelengkap selama perbuatan muslim tidak bertentangan dengan ketetapan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih kira-kira contoh dari akhlak dan sifat-sifatnya? Yang pertama ada sabar, 2 tawakal, 3 syukur, 4 pemaaf, 5 pemurah, dan yang keenam penyayang. Sedangkan sifat-sifat yang buruk ialah 1 syirik, 2 kufur, 3 nifak, 4 ujub, 5 takabur, 6 hasad. Dalam proses pelaksanaan akhlak dapat tercapai secara maksimal dibutuhkan proses-proses, yaitu terbentuknya metode-metode bagaimana sih akhlak seseorang menjadi baik. Nah, metode-metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembinaan akhlak seperti yang pertama adalah keterpaksaan, seperti contoh berpuasa. Manusia yang berilmu dan berakhlak tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa dan beraktivitas seperti biasanya, tidak malas dan seharian tidur terus. Yang kedua, keteladanan. Nah, keteladanan ini dapat mencontohkan hal-hal baik seperti sabar, berikhtiar, dan pemaaf. Kemudian yang ketiga, nasihat. Nah, nasihat ini mengingatkan kita dan mengarahkan kita apabila perbuatan kita ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang keempat, ini mencontohkan tentang cerita-cerita orang kisah terdahulu. Kemudian ceramah. Nah, ceramah ini seperti berdakwah, menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, rasul, dan sahabat nabi. Kemudian yang keenam, pergaulan. Pergaulan ini merupakan faktor eksternal terhadap pembentukan akhlak yang baik, seperti mendekati orang-orang berilmu dan beretika. Yang ketujuh adalah hukuman, bila mana dibutuhkan biar memberikan efek jera dan menyesali perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.